Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, belief in God; second, nationalism; third, humanity; fourth, democracy. Fifth, social justice. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga filsafat hidup bangsa yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan moral. Nama Pancasila terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Sebagai sistem filsafat, Pancasila bisa dikaji dari 3 sudut pandang, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama, dari dasar ontologis, Pancasila berasal dari hakikat manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial, maka dalam pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan harus selalu menjadi dasar utama. Artinya, kualitas sebuah negara sangat bergantung pada kualitas manusia dan pendidikannya. Kedua, dari dasar epistemologis, Pancasila dipahami sebagai sistem pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini digali oleh para pendiri bangsa dan disusun secara logis serta hierarkis, membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dari sila pertama sampai sila kelima. Ketiga, dari dasar aksiologis, Pancasila memiliki struktur nilai yang mengandung makna etika. Semua nilai-nilainya saling melengkapi, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Nilai-nilai ini kemudian membentuk etika Pancasila yang menjadi pedoman moral bagi bangsa Indonesia. Selain itu, filsafat pendidikan Pancasila juga memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, integral, artinya mengakui keutuhan manusia baik lahir maupun batin. Yang kedua, etis, yaitu menjunjung kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas seperti dalam liberalisme. Dan yang ketiga, religius, karena Pancasila menegaskan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk bertuhan. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana Pancasila lahir, berkembang, dan mengalami dinamika dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Awalnya, gagasan tentang Pancasila lahir dari semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka dari penjajahan. Di masa itu, bangsa Indonesia sedang mencari jati diri dan dasar yang bisa mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Tahun 1945 menjadi titik penting. Saat itu, Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas mempersiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam salah satu sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Kelima prinsip itu adalah: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Demokrasi atau permusyawaratan. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi tonggak awal lahirnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Namun, proses menuju rumusan final tidak langsung selesai. Setelah itu,
lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Piagam ini berisi rumusan awal Pancasila yang sempat memuat sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan perubahan pada sila pertama agar lebih inklusif dan dapat diterima semua golongan. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila memiliki 4 fungsi pokok yang menjadikannya sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan. Yang pertama, sebagai identitas dan kepribadian bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain dan mencerminkan karakter gotong royong, toleransi, serta kebersamaan. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman moral dalam bertingkah laku dan mengambil keputusan. Yang ketiga, sebagai jiwa bangsa, karena nilai-nilainya lahir dari budaya dan tradisi luhur masyarakat Indonesia, bukan hasil tiruan dari ideologi lain. Dan yang keempat, sebagai perjanjian luhur, hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ditelusuri lebih dalam, Pancasila memiliki 3 sumber utama. Yang pertama, sumber historis, yaitu pengalaman bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan proses perumusan dasar negara dari BPUPKI hingga pengesahan UUD 1945. Yang kedua, sumber sosiologis, yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan religiusitas yang sudah mengakar sejak lama. Yang ketiga, sumber politis, yakni kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi, perjalanan penerapan Pancasila tidak selalu mulus. Setiap masa punya dinamikanya sendiri. Di masa Soekarno, Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa di tengah perbedaannya. Namun, di akhir kekuasaannya, tafsir Pancasila kadang dikaitkan dengan ideologi politik tertentu. Lalu, di masa Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal lewat program P4, agar masyarakat lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Sayangnya, penerapannya sering bersifat formalitas, lebih banyak dihafal daripada dihayati. Memasuki era reformasi, nilai-nilai Pancasila sempat meredup. Banyak yang mulai melupakannya, bahkan Pancasila pernah dihapus dari kurikulum sekolah dan kuliah. Namun belakangan, kesadaran itu mulai bangkit lagi. Pemerintah membentuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk menegaskan kembali pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang, tantangan terhadap Pancasila datang dari 2 arah. Dari luar, ada pengaruh ideologi asing, globalisasi budaya, dan arus digital yang sangat cepat. Dari dalam, ada masalah korupsi, perpecahan politik, intoleransi, dan menurunnya kesadaran moral. Di tengah tantangan itu, Pancasila tetap relevan. Nilai-nilainya bisa jadi benteng moral dan pegangan kuat agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dan jati dirinya.